Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam daring informatika. Masih dengan pembahasan aplikasi pengolah angka, di mana pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penggunaan rumus fungsi dalam Microsoft Excel. Jadi nanti kita akan bekerja dengan menggunakan rumus fungsi dalam pembuatan dokumen pengolah angka. Yang berikutnya, baik, untuk kompetensi dasarnya masih sama, mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya, serta membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Lalu apa sih tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Jadi setelah kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat satu, menampilkan data dan grafik, yang kedua memahami penggunaan rumus dan fungsi, yang ketiga membuat dokumen pengolah angka dengan menggunakan rumus fungsi, dan yang terakhir adalah bisa menyimpan buku kerja. Untuk teknik penilaian dan metode pembelajaran masih sama, ada penilaian pengetahuan, sikap, keterampilan, serta metode pembelajarannya kita inquiry learning ya. Yang berikutnya pengelompok materi, ada grafik, ada rumus fungsi statistik, rumus fungsi teks, rumus fungsi logika, dan membuat dokumen pengolah angka dengan menerapkan rumus fungsi. Yang berikutnya, baiklah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah grafik ya. Jadi dengan Microsoft Excel kita bisa menampilkan data dalam bentuk grafik. Tetapi Bu Beni mohon maaf untuk karena kita sangat terbatas sekali pertemuannya, jadi saya sangat susah sekali untuk mempraktekkan grafik di sini kalau tidak dengan bersama-sama, seperti itu ya dalam tatap muka langsung. Untuk grafik hanya akan saya tampilkan contoh-contohnya saja ya. Nanti yang saya terapkan karena waktunya sudah terbatas, 30 November kita sudah pas semester 1, jadi untuk grafik saya skip prakteknya. Untuk grafik itu terletak di grup chat tab insert ya. Terus yang berikutnya ini adalah beberapa contoh bentuk grafik ya. Kalau kita, kaji satu persatu, ada beberapa jenis grafik pada chart. Yang pertama, jadi, kalau grafik itu bisa, disebut dengan istilah cat ya anak-anak ya. Ada kolom cat, ada line cat, ada pie chart, ada bar, ada area, ada XY atau scatter, ada stock, ada surface, donut, bubble, dan radar. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa, buka di LKS atau bahan ajar kalian di halaman 30, halaman 59, yaitu pilihan-pilihan grafik yang ada di dalam chart ya, nanti bisa dibaca sendiri. Yang berikutnya adalah, nah ini contoh bentuk grafik ya, kalau sudah jadi tampilannya seperti ini. Jadi dengan, tampilan grafik seperti ini kita bisa menganalisa suatu data atau memprediksi jumlah tingkat penjualan barang, atau mungkin tingkat kelulusan dan sebagainya. Yang berikutnya, kita langsung masuk kepada, penerapan rumus dalam sel ya. Jadi dalam Excel itu ada beberapa rumus ya, rumus fungsi ya. Yang pertama adalah kita menggunakan rumus dalam sel ya. Eee, ini adalah contohnya, eee, jadi kalau rumus dalam sel itu misalkan ada kalau dalam perkalian ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, perpangkatan. Nah, kalau dalam Microsoft Excel, simbol penjumlahan itu menggunakan plus masih sama, pengurangan dengan menggunakan min ya, pembagian itu kayak slash garis miring seperti ini, perkalian menggunakan tanda bintang, kalau perpangkatan seperti ini ya. Jadi kalau dicontohkan di sini, oke, eh, nanti akan saya praktekkan satu persatu. Misalkan ada data 1, data 2, langsung saya ketikkan sama dengan 2 plus 2, nanti hasilnya 4. Sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Tetapi bedanya dengan membaca alamat sel. Jadi di sini tidak menuliskan angkanya, tetapi yang kita arahkan adalah alamat selnya. Seperti kita ketahui sel adalah eh, pertemuan, perpotongan antara kolom dan baris. Seperti itu ya anak-anak ya.
Terus yang berikutnya, dengan alamat sel, perhatikan posisi angka 2 itu terletak di sel C3. Terus 2 yang di sini di data 2 itu terletak di sel D3. Jadi dengan membaca alamat sel sama dengan C3 plus D3, nanti hasilnya adalah 4. Jadi ini hanya penggunaan beberapa cara. Yang berikutnya, angka 4 di data 1 terletak di sel C4, angka 3 di data 2 terletak di sel D4. Jadi dengan demikian, maka dengan menggunakan alamat sel dapat diterapkan sama dengan C4 dikurangi D4, hasilnya adalah 1 ya. Yang berikutnya pembagian. Nah ini, tadi kita baca lagi ya, sel angka 6 di data 1 terletak di sel C5. Yang berikutnya angka 2 di data 2 terletak di sel D5. Jadi sama dengan C5/D5 sama dengan 3 dan seterusnya seperti itu. Yang berikutnya rumus fungsi statistik itu melakukan biasanya ini digunakan untuk melakukan analisa sederhana dalam sebuah range ya, dalam sebuah range. Contohnya yang pertama adalah untuk menghitung jumlah nilai kita bisa menggunakan rumus sum. Nanti dalam kurung range-nya. Mencari nilai terbesar atau tertinggi kita menggunakan max, mencari nilai terkecil atau terendah kita menggunakan min, dan mencari nilai rata-rata kita menggunakan average ya. Menghitung banyaknya data berupa angka kita menggunakan count ya. Jangan lupa kalau dalam Excel rumus diawali dengan sama dengan. Menghitung jumlah nilai dengan salah tertentu kita bisa menggunakan sum if. Menghitung banyaknya data yang ada pada sebuah range data, kita menggunakan konta, dan menghitung banyaknya data yang ada pada sebuah range data dengan syarat tertentu, kita menggunakan countif. Terus count blank menghitung banyak data kosong, kalau mod itu menghitung banyak data yang sering keluar. Ya. Yang berikutnya tadi sudah ini fungsi statistik. Yang berikutnya kita rumus fungsi teks ya. Jadi setelah fungsi statistik kita ke fungsi teks. Jadi fungsi pengolahan data berupa teks atau tulisan. Di sini ada left, ini tujuannya untuk pengambilan karakter teks yang ada di sebelah kiri. Kalau right itu digunakan untuk mengambil karakter teks yang ada di sebelah kanan. Fungsi mid di sini untuk mengambil karakter teks yang ada di tengah tulisan. Len digunakan untuk menghitung karakter teks yang ada. Lower digunakan untuk mengubah karakter teks menjadi huruf kecil. Upper digunakan untuk mengubah karakter teks menjadi huruf besar. Konstanten ini digunakan untuk menggabungkan karakter teks. Misalkan ada data 1, data 2, kita gabungkan dengan menggunakan konstanten ini. Proper digunakan untuk mengubah karakter teks yang ada di awal menjadi huruf kapital. Selain ada fungsi statistik, ada fungsi teks, juga ada fungsi logika. Ini digunakan jika memerlukan suatu pernyataan logika yang terdiri dari sebab akibat. Ya. Penulisan rumusnya adalah di sini kita menggunakan logika if ya. If logical test value if true, maka value if false ya. Artinya bila kondisi benar atau logical testnya itu benar, maka perintah yang ada pada value if true dilaksanakan. Jika kondisi salah atau logical test salah, maka yang dilaksanakan adalah perintah pada value if false ya. Dan jangan lupa karakter huruf atau gabungan huruf dan angka, maka penulisannya harus diapit dengan 2 tanda petik ya. Nah, sekarang mari kita praktekkan satu persatu dari mulai menggunakan alamat sel, terus ada fungsi teks ya, terus nanti yang fungsi statistik dan fungsi logika saya gabung ya. Oke, yang berikutnya ya. Di sini saya akan praktekkan yang pertama adalah menggunakan
rumus dalam sel. Ya, saya judulnya seperti ini. Ya, contoh menggunakan rumus dalam sel. Misalkan saya punya data sudah ini ya. Ini boleh sambil kalian buka bukunya ya. Seperti ini. Ini saya lebarkan. Oke. Terus yang berikutnya saya masukkan data yang akan kita olah ya. Oke. Ya. Ini karena saya mengcopy ya, mengcopy data yang sudah ada, jadi otomatis sudah ada bordernya. Untuk yang belum saya sempurnakan, saya beri bingkai atau border untuk pembatas datanya. Oke, sudah. Nah, sekarang mari kita praktekkan satu persatu. Kalau cara langsung berarti ingat sama dengan data 1 dan data 2 kita lihat, kita ingin menjumlah yang pertama plus 2, kita enter. Yang berikut, sorry ya. Sebentar, saya tuliskan yang ini. Ya, baik. Sekarang kita uji ya, uji rumus yang di sini, kita uji langsung di sini. Misalkan ya, sama dengan 2 plus 2. Kita enter. Lanjutkan lagi sama dengan 4 dikurangi 3. Seperti itu. Terus yang berikutnya 6 dibagi 2. Hasilnya itu sama dengan 8 kali 2 dengan 16. Yang berikutnya sama dengan 10 pangkat. Angka tadinya seperti ini ya. 2. Enter. Saya salah apa enggak nih? 10 pangkat 2. Terus yang berikutnya, kita dengan membaca alamat sel. Jadi penting sekali untuk bisa membaca alamat sel ya. Yang belum nanti di itu lagi. Misalkan sama dengan data 1, kita klik bisa di sini C3 ditambah dengan D3 ya. Terus yang lagi C4 dikurang D4. Oke. Lagi C5 dikurang dengan ini dibagi D5 ya. Hasilnya sama apa enggak nanti kalau itu dicek ya. Kemudian yang berikutnya 8 terletak di sel C6 dikali D6. Enter. Terus yang berikutnya dengan membaca alamat sel lagi, angka 10 terletak di sel C7 dipangkatkan dengan data 2-nya itu 2, D7. Kita enter. Oke, ternyata hasilnya sama ya. Oke. Sebentar. Ya, sekarang yang berikutnya saya di sini rumus alamat sel ya. Rumus dalam sel. Saya tambah sheet lagi ya. Sekarang akan saya praktekkan yang kedua. Kita praktekkan dulu yang fungsi teks ya. Menggunakan fungsi teks. Menggunakan fungsi teks, misalkan saya sudah punya nih seperti ini. Ya,
fungsi teks saya lebarkan, atur ininya. Terus yang berikutnya data-datanya saya kopikan ya. Di sini data-datanya. Oke. Ini ada kata Indonesia. Ini Jaya. Oke, saya lebarkan biar kelihatan. Biar sama, saya besarkan. Oke. Sambil dibuka buku kalian yang fungsi teks. Fungsi teks itu ada di halaman 68 ya. Halaman 68. Perhatikan sambil dibuka halaman 68, kita praktekkan satu persatu ya, kita praktekkan satu persatu. Left itu digunakan untuk mengambil karakter teks yang ada dari sebelah kiri ya. Rumusnya di situ sama dengan left, terus teks namanya, terus yang mau diambil karakternya berapa. Kita terapkan langsung sama dengan left, bener nggak Bu Penny ini? Left, terus kita klik data yang akan kita ambil. Oh maaf, ini kurang tulis. Indonesia. Oke. Oh ya, ini belum saya beri bordernya. Oke. Saya sorry, ini atur dulu. Terus format row head biar kelihatan lebar, tingginya pas ya. Saya atur tinggi barisnya sekian. Terus ya, oke. Left ya, kita terapkan yang pertama left sama dengan left kurung buka, terus kita ambil yang data satu saja ya, yang data satu, terus yang berikutnya kita mau ngambil karakternya ada berapa, ngambil karakternya ada berapa di sini, misalkan saya akan mengambil 3 atau 4 ya, 4 ya bisa deh. Di sini ada tanda pemisah tergantung dengan settingan komputernya masing-masing. Ada yang menggunakan tanda pemisah koma, ada yang menggunakan titik koma. Kebetulan punya Bu Penny adalah menggunakan titik koma. Misalkan Bu Penny akan mengambil 4 ya. 4. Indo ya, dari arah sebelah kiri. Sama dengan lagi left ya. Left kurung buka, kita klik data yang akan kita ambil, angkanya, jumlahnya berapa, tanda pemisahnya jangan lupa 4 tadi ya. Nah, terus yang berikutnya lagi, sama dengan left, terus klik datanya, nih, terus yang berikutnya tadi 4 ya. Nah, seperti ini. Kalau enggak, kalau sudah jadi satu, boleh saya copy ya rumusnya. Ya, selesai. Oke. Sekarang right. Right kalau di LKS di situ dijelaskan digunakan untuk mengambil karakter teks yang ada dari sebelah kanan. Kalau tadi kiri, sebelah kanan sekarang ya. Kita praktekkan satu sama dengan right. Kita klik yang ini. Nah, tanda pemisahnya jangan lupa ya, tadi ya, mau koma atau titik koma, tergantung settingan komputer masing-masing. Akan mengambil berapa ya kira-kira ya? Misalkan 3 ya. Nah, lagi hasilnya itu right kurung buka, terus datanya kita klik, tanda pemisahnya jangan lupa, terus berapa karakter yang akan kita ambil. Nah, gitu. Lagi sama dengan right. Tidak boleh salah, kalau salah nanti tidak ketemu ya. Tanda pemisah. Terus berapa ya tadi ya? 3. Oke. Ya, oh sorry, berarti bukunya ada yang salah. Sama dengan right klik terus 3. Nah, Udi. Misalkan kalau sudah jadi biar cepat kita tarik ya, kita copy rumus. Oke, sudah. Sekarang mid ya. Kalau mid di sini
digunakan untuk pengambilan karakter teks yang ada dari tengah tulisan sesuai dengan huruf keberapa yang ditunjuk dan banyaknya karakter yang diambil. Jadi dimulai dari berapa dan berapa sih yang akan kita ambil ya. Dari tengah, tapi dimulai dari huruf keberapa dan berapa yang akan kita ambil. Sama dengan Meet, kita klik, kita akan mengambil dari yang keberapa nih? Berapa? Misalkan kita akan ngambil yang karakter kan Indonesia 1, 2, 3. Kita ambil yang ketiga ya. Berarti yang ketiga. Terus berapa sih yang akan kita ambil lagi? Misalkan 4. Coba ya, bisa apa enggak? Nah, sama dengan Meet. Ini. Terus tadi berapa yang akan kita ambil? Misalkan Raisa yang akan kita ambil tadi berapa? Ketiga. Terus jumlahnya tadi 4. Nggak apa-apa kita samakan, nggak apa-apa nanti. Nah, karena memang Raisa cuma hurufnya ada 5, kalau kita ambil 4 pun nanti yang di belakang pun sudah nggak ada ini. Kalau sudah jadi 1 kita ini tarik ya. Nah, len ya, sekarang len. Len itu untuk menghitung karakter teks yang ada ya. Coba kita praktekkan ya, sama dengan len. Kita akan menghitung nih yang data satu saja ya yang kita ambil. Nah, jumlah angkanya jumlah hurufnya ada 9. Sekarang yang berikutnya yang Raisa ya, sama dengan len Raisa kurung enter. Raisa ada 5, betul ya. Terus yang berikutnya adalah kita tarik lagi copy rumus. Lower sekarang ya. Lower digunakan untuk mengubah karakter teks yang ada menjadi huruf kecil. Oke, langsung saja kita praktekkan. Lower, kita klik teksnya, tutup kurung, enter ya. Jadi huruf kecil. Yang berikutnya lagi, kita klik datanya ya. Oke, jelas ya, untuk ini gampang ya. Langsung kita tarik ke bawah. Yang berikutnya kita terapkan di upper ya. Upper. Ini digunakan untuk mengubah karakter teks yang ada menjadi huruf kapital. Menjadi huruf kapital ya. Sama dengan double ya, sama dengan upper. Saya ngambil yang ini saja ya. Yang di sebelahnya. Ya, jadi besar lagi. Upper. Coba kita klik Raisa. Ya, seperti itu. Terus yang berikutnya kita copy rumus seperti biasa. Dan selanjutnya kita ke konsaten ya. Ini menggabungkan karakter teks yang ada pada beberapa sel yang berbeda menjadi satu sel ya. Menjadi satu sel. Berarti saya di sini akan menggabungkan data yang ada di data 1 dan data 2. Sama dengan berarti kita tulis rumusnya. Agak ribet nulisnya mungkin ya. Tulisannya gimana nih? Concatenate. Ya. Terus kita gabung ini. Jangan lupa pemisahnya tutup kurung enter. Sama dengan kita klik yang ini, terus tanda pemisahnya, klik data 2, tutup kurung, enter. Kalau sudah jadi, biar menyingkat waktu, bisa kita tarik ke bawah, copy rumus ya. Nah, ini proper sekarang. Proper digunakan untuk mengubah karakter teks yang ada, awal teks menjadi kapital ya. Jadi mengubah awal teks menjadi kapital. Proper.
Kira-kira yang mana ya? Oh, yang ini aja nih ya, yang hurufnya kecil semua. Coba kita lakukan perubahan, kira-kira bisa nggak? Oh bisa, oke. Lanjutkan lagi. Wah, terus klik Raisa. Ya, oke. Kita copy rumus. Nah, ya, ini adalah eh, apa? Penggunaan rumus fungsi teks. Kita beri nama di sini fungsi teks. Fungsi teks ya. Kita lanjut ke berikutnya. Wah, Bu Penny kayak running ini ya. Fungsi statistik dan logika. Ya, ini. Misalkan Bu Penny punya daftar nilai, sorry. Ya. Ya. Ini biar cepat ya, saya tinggal copy data yang sudah ada. Oke, nanti yang penting kita praktekkan cara penghitungannya. Cara penghitungannya. Ya. Mohon maaf karena ini saya tinggal mengcopy, jadi sudah otomatis ada kadangkala sudah ada settingan bordernya ya. Tetapi yang belum kita atur dulu. Yang ini kita lengkapi ya. Terus kita juga di sini akan mencari nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, terus yang berikutnya banyak data. Cukup ini saja ya, nanti kalau insya Allah masih ada pertemuan tetap muka, nanti kita akan sambung ke rumus fungsi-fungsi yang lain ya. Sementara kita yang ini dulu, kita beri bordernya, terus kita edit di sini, match center. Yang ini juga kita match center ya, menggabungkan jadi satu sel match center. Terus ini juga match center. Kita tebalkan yang ini ya, menggunakan bold. Oke, supaya beda, kita beri warna yang beda untuk melakukan penghitungan. Oke, yang ini kita lebarkan. Nah, supaya lebih kelihatan, ada nilai tugas 1, nilai UH, nilai tugas 2, nilai UH 1 ya. Ini juga rata-rata masih kita ini. Ya, oke. Yang berikutnya mungkin kita format row head-nya ya, tinggi barisnya kita atur. Ya. Mari kita konsentrasi ya untuk melakukan penghitungan di sini. Di sini tersaji sebuah daftar nilai ya, kelas 7F. Di sini ada indikator nilai tugas 1, nilai tugas 2, nilai UH 1. KKM-nya 65. Kita akan menghitung jumlah nilai setiap siswa rata-ratanya dan kira-kira itu siswanya lulus semua atau mungkin ada yang mengulang dan sebagainya. Kita cek satu persatu. Kita kerjakan yang jumlah ya. Jumlah itu tadi sudah saya sampaikan, bahkan kemarin sudah saya praktekkan ya, menggunakan sum. Sama dengan sum, terus rannya berarti ini jumlah nilai Ahmad Pratama ya. Nah, sama dengan apa tadi sum ya, tulisannya sum, kita blok. Terus sama dengan sum lagi, kurung buka, rannya kita blok ya. Kalau sudah kita copy satu. Ya, oke. Ya. Rata-rata sama dengan average ya. Kurung buka. Ingat jangan sampai kita over ya untuk range-nya ya yang diblok. Cukup sampai dengan nilai UH1.
sama dengan Average tulisannya ya. Terus kita blok range-nya, tutup kurung, jangan lupa enter. Sama dengan average tulisannya. Terus kita blok range-nya, tutup kurung, enter. Kalau sudah jadi satu, boleh deh kita copy rumusnya. Sekarang yang berikutnya, supaya nggak susah, nanti saya lanjutkan yang bawah dulu, karena yang ini nanti menggunakan logika agak rumit ya. Nilai tertinggi, berarti kita akan menghitung nilai tertinggi dari setiap tugas itu berapa kira-kira. Tertinggi atau terbesar itu menggunakan max ya. Max, kita blok datanya, oke, tutup kurung, enter. Sama dengan nilai terendah, rumusnya adalah min ya. Ini kita blok, terus sama dengan ini tadi average ya tulisannya. Kita blok ini. Nah, banyak data, count ya. Coba kita dengan menggunakan count. Banyak data. Ya. Berapa sih datanya kira-kira? Kan ketahuan kalau sedikit 5, tapi kalau banyak, nah supaya lebih mudah menghitungnya kita menggunakan count ya. Kalau sudah ketemu satu seperti ini dan sudah hafal rumusnya, boleh kita copy rumus seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang fungsi logika, prediksi ya. KKM-nya 65. Berarti siswa dikatakan nilainya 65 jika nilai rata-ratanya itu sama dengan 65 atau lebih ya. Lebih dari atau sama dengan 65 siswa dinyatakan sudah lulus. Nah, kita akan cek satu persatu nih. Dari Ahmad dulu coba. Jika nilai rata-rata, kita klik rata-rata, lebih dari sama dengan KKM-nya adalah 65, terus tanda pemisahnya sekali lagi sesuai dengan settingan komputer masing-masing. Kalau Bapak ini kebetulan menggunakan titik koma ya. Ada yang koma, ada yang titik koma. Pernyataan digunakan tanda petik ya, diapit tanda petik lulus. Nanti kalau salah rumus biasanya nggak ketemu ya. Diapit lagi, lulus. Terus yang berikutnya mungkin bu gurunya masih memberikan kesempatan. Kita kasih remedi. Tutup kurung, enter. Nah, 63 berarti masih di bawah 65. Otomatis si Ahmad ini adalah harus mengulang ya. Sama dengan ya, jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 65, maka dinyatakan lulus. Kalau tidak, maka remedi. Ya. Remedi ya, karena nih di bawah 65. Sekarang kita ke Cantika, coba. Sama dengan jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan berapa? 65. Jangan lupa tanda pemisahnya. Dinyatakan lulus. Terus kita tanda selebihnya dinyatakan tidak lulus atau remedi ya. Nah, tutup kurung, enter. Lulus ya. Oke, sekarang kalau sudah saya praktekkan 3 kali, kita tarik rumusnya ya. Nah, oke, ternyata ada 2 yang masih harus remedi dan yang lainnya sudah sesuai KKM sehingga dinyatakan lulus. Ya, demikian anak-anak untuk praktek pada pertemuan kali ini dan langsung kita tadi sudah ya rumus dalam sel, fungsi teks, fungsi logika. Sekarang kita simpan ya. Simpan ini icon save atau menggunakan file save ya. Biasanya kita diarahkan ke save as, kita ke browse karena Bapak ini Windows ini ya. 8. Terus kita cari folder local disk-nya dulu. Local disk-nya di mana nih? Misalkan kita ke Maudi ya, ke Maudi, terus nama filenya praktik rumus dan fungsi. Rumus fungsi. Sorry. Praktik
rumus fungsi. Terus save. Ya. Ya, sekarang saya kembali lagi ke yang tadi slide saya ya. Jadi tadi ini kita sudah mempraktekkan ada fungsi teks, terus fungsi logika, membuat dengan alamat sel, rumus dalam sel, fungsi statistik, ada fungsi teks, fungsi logika. Ya, ini sudah kita terapkan. Nah, untuk evaluasi pada pertemuan kali ini ada quiz online ya, nanti akan di-share di grup. Jadi link dan token cek di grup WA. Oke, sekian pertemuan pada kali ini, semoga bermanfaat. Sambil belajar ya dan praktikkan di rumah, apalagi sebentar lagi ada pas semester 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.